Pak Basuki maju nggak akan menang, nggak akan menang, pasti kalah dia. Orang kalau udah menghina istrinya di publik, buat saya udah nggak ada. Ada kayak respect. Kalau Anies Baswedan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada Ketua Projo. Beliau datang di podcastnya Om Wai. Oke, ini beliau akan memberikan bocoran untuk masa jabatan Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pak Jokowi nanti mau jadi apa? One Team Press atau Gini, gimana? kalau gagasan kita kan, bagaimana Pak Jokowi ini jangan pensiun. Jangan pensiun. Jangan pensiun dong. Maksudnya mau Pak Jokowi jangan pensiun. Pak Jokowi jangan pensiun. Betul, jangan pensiun. 2024 masih 63 tahun, Masih muda dong, sehat Masih ya. muda. Masa mau ke Solo balik bilang Iya. Terus pakai sarung main burung. bentuk ukur ya. Ukur yang Berkutut ya. negara dan bangsa masih membutuhkan Pak Jokowi. Dalam pengertian begini, pengalamannya, pikirannya. Ini pengalaman praktisnya juga penting. Jadi ketika sesuatu, kita udah punya pengalaman begini nih, iya kan? Jangan lagi. Jadi kita kalau Ide, gagasan. Pak Jokowi ini bisa memberikan saran, kontribusi pikiran dia untuk supaya jangan salah melangkah lagi, gitu loh. Kayak misalnya begini, kita menyelesaikan kereta cepat Jakarta Bandung hampir 9 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Mungkin yang Jakarta Surabaya lebih cepat lagi. Iya. Karena tren error ongkos sekolahnya udah. Iya. Gitu loh. Iya. Karena itu kan juga penting untuk kecepatan. Lah ya jangan pensiun tuh konkretnya kayak apa nanti? Ya kompetisi ya ini tergantung Pak Jokowi dan Pak Prabowo lah gitu. Tapi yang pasti mencari One Team Press atau apa, ada yang bilang One Team Press, ada yang bilang ketua DPA atau apa, silakan aja. Oh, Anda usulkan kan? Anda usulkan. One Team Press atau apa, terserah aja lah. Oh, DPA mau betul. diusulkan lagi? Ya dengar begitu, tapi menurut saya kan mesti Kalau DPA kan harus undang-undang One Team Press. konstitusi. Iya, betulnya harus ada undang-undangnya kan. Undang konstitusi, Bos. Iya, One Team Press Mas. One Team Press yang mungkin. Iya. Jadi udahlah. Ketua One Team Press gitu ya? Yang pasti Pak Jokowi nggak pensiun dulu. Jangan pensiun dulu. Ya betul. Begitu. Masa mau pensiun? Udah negara bangsa rakyat membutuhkan Iya. pikiran ya. Iya. Dan pengalaman beliau. Jangan pensiun dulu, terus kemudian sekarang jadi One Team Press, tapi kemudian mungkin kan nanti berikutnya nyalon lagi gitu Pak Jokowi. Kan nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, kalau undang-undang dasarnya juga. Enggak lah. Om Wai bisa. Enggak ya? Saya pikir Nggak akan lagi ya? kalau soal itu udah lebih sulit lah. Kalaupun ada kemungkinannya udah di bawah 1%, itu kecil sekali, nggak usah dianalisa gitu loh. Betul. Gimana Pak Menteri? IKN menantang, tapi yang pasti IKN ini adalah satu terobosan ide yang memang tujuannya kan memberikan arah baru bagi pertumbuhan ekonomi kita. Nah, IKN ini Jakarta ini udah terlalu berat bebannya sebagai kota. Dan Jakarta memang bukan didesain untuk semua urusan di Jakarta, ini kan dari bisnis, pemerintahan. Nah, karena itu nanti pemindahan IKN itu harus dimaknai sebagai pemindahan pusat aktivitas pemerintahan dan juga diharapkan bisa menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Ya. Kalau teman ngasih tahu ke saya, bilangin ke Pak Jokowi, itu bukan hanya memindahkan ibu kota. IKN itu adalah simbol dekolonialisasi. Wah, menarik nih. Simbol Pemerataan ekonomi ya. dekolonialisasi. Istana yang kita pakai semuanya produk kolonial. Oh iya betul. Jadi bikin istana sendiri. Indonesia. Yang benar-benar karya anak bangsa. Betul. Itu dari sisi istana. Iya, Belum iya. yang lain-lain. Culture, pengelolaan kota. Kan konsepnya di sana smart bin. Ya. Jadi menurut Anda the show must go on ini. IKN terus ya, harus jalan ya. Dan sebagai pilihan sebagai Sebentar lagi bulan Agustus. bangsa harus kita lanjut. Menurut Anda Pak Prabowo masih teruskan nanti IKN itu? Loh, itu kan gagasan pemindahan ibu kota negara itu kan sudah disahkan secara undang-undang udah dari Disahkan. IKN, dan Jakarta udah jadi Dewan Daerah Khusus Jakarta Jakarta ganti ya. dan harus jalan. Nah, tinggal kecepatannya aja. Ya kan bisa aja Pak. Iya. Presiden baru nanti berubah Oh pikiran. enggak, Pak Jokowi sudah sampaikan itu kemarin
Di Pimpo ini keberlanjutan, nggak usah takut program. Oh, udah confirm ya. Jadi Banyak yang kemudian gini loh. tanyakan Pak Kalau Menteri. ini Pak Prabowo Ya, setuju. ada yang- Gini loh, kalau kita mau bicara visi kan udah jelas visi Indonesia Emas 2045. Jalannya seperti itu, percepatan infrastruktur, sumber daya manusia, ya kan, pemerataan pertumbuhan ekonomi, gitu loh. Nah, tinggal bagaimana lewat aksi-aksi programatiknya kan. Tapi kan visinya udah jelas. Nah, ini terus terang kaitannya dengan mundurnya 2 pejabat IKN, ketua dan wakil ketuanya itu kan mundur kemarin itu kan big question mark gitu, ada pertanyaan besar di balik itu apa? Bukan itu gitu. biasa lah. Mas Bambang tuh passionnya memang planning dan lobbyist. Pak Ketua OIK kan masih jadi utusan khusus untuk hubungan investor. Berarti sebenarnya mengundurkan diri apa disuruh mundur sih? Enggak mengundurkan diri lah. Yang pasti ini kan dikerjakan oleh Pak Basuki Ya, secara Pak Bas. dan oleh eksekutor kan. Nggak ada masalah menurut saya. Nggak perlu digembar-gemborin, Digoreng-goreng. bikin gosip-gosip apa nggak perlu. Gosip-gosip. Si bumbu-bumbu. Ada. Biasa aja itu normal. Jadi gosip. oke. Ini ngomong Projo bagaimana untuk deal politik pasca Jokowi ini? Ya kita pokoknya Ada juga udah akan dapat kuenya nggak dari rundingan sama Pak Prabowo misalnya? enggak, kita nggak minta-minta sama Pak Prabowo. Tanya ya Pak Prabowo, sampai sekarang kita belum pernah minta-minta apa-apa. Tapi minta kan nggak apa-apa tuh. Nanti aja lah. Ada waktunya kita. Kalau sekarang enggak. Nanti itu kapan? Ya tunggu aja perkembangan. Gitu. Apa sudah ada? Enggak. Saya enggak belum. Sampai pada tahap belum. Kan nggak apa-apa. Projo kan sebagai ormas yang memang untuk Loh, kalau soal- kenegaraan begitu kan boleh dong. Ya, Ngajukan Om Wai proposal. maceng-maceng. ya nanti pada waktunya ketika Bisa aja, waktunya Om. tepat, caranya juga harus tepat, timingnya pas, kita akan Ya. bicara. Ya. Mantap. Kita tunggu. Kalau sekarang mah Iya. enggak. Iya. Gitu. Ini Pak Menteri, mohon maaf, kan sudah beredar tuh list daftar nama, wah katanya dari tim INA, tim nol ya kan, ini itu nama-namanya, termasuk nama Anda tetap di Kominfo, gitu kan. Anda lihat daftar kayak gitu bagaimana? Ketawa atau? Ya, namanya aspirasi boleh kan? Boleh Masa juga. orang beraspirasi Iya, nggak betul. boleh. Iya kan? Iya dong. Mas Wahyu mau ngusulin siapa Iya. nggak boleh. Boleh ya kan? Iya. Versi kita kan? Versi kita boleh. Demokrasi kan boleh orang berpendapat. Soalnya ada yang minta, tolong masukin dong nama gua. Titipan. Ada gitu. Ada gitu Bos. Kita juga tahu juga. Ada tuh ya. Gitu. Tapi yang pasti beginilah. Kalau soal nama-nama bagus juga, biar aja berpartisipasi masyarakat. Ngomong kalau mau jadi Apa? orang kok pengen jadi menteri semua, enaknya apa sih? Saya nggak tahu. Jadi menteri Tanggung jawab besar yang pasti. Amanah ya. gitu Bang. Iya. Emang kenapa sih? Apa karena Kalau gajinya juga nggak seberapa? bukan, Kok? orang tanya-tanya, lu kenapa lu mau jadi menteri? Saya jawabnya simpel. Ya paling nggak kalau ujian sekolah suka keluar sebagai soal SD. Oh, sudah di PS apa nih? Wah, mantap anak SD. Secara ada. Ya, gitu, paling ada. Siapa menteri Kominfo? Nah, paling nggak Budiar ada Istiadi. ada di soal. Iya. Itu aja. Iya, tapi fasilitas dong. Kawan. Enggak juga yang penting legacy lah. Nah. Oh, soal itu kan tergantung kita memaknai. Nah, kalau Anda sendiri di Kominfo begini apa kira-kira yang sebenarnya Anda murahi? Karena ini kementerian masa depan. Jadi saya ngelihat, ini Kominfo ini kalau kita kelola secara baik, ini Ya, bisa betul. menjawab sebagian besar permasalahan tantangan Indonesia ke depan. Apa tantangan Indonesia ke depan? Digitalisasi. Iya. Karena digitalisasi ini enabler untuk lompat menjadi negara. Nggak ada lagi enabler kecuali digitalisasi. Gitu. Teknologi, termasuk pertanian kita, perkebunan, pariwisata. Dukungan teknologi sangat penting. Nah, tapi digitalisasi ini akan merubah atau mempercepat kemajuan kita. Misalnya pemerintahan digital. Nah, ini kan soal mindset. Orang kan nggak paham digitalisasi apa? Mindset, cara berpikir. Jadi kalau digitalisasi itu urusan dulu bikin KTP sebulan, sekarang 1 detik. Bahkan betul. pelayanan pemerintahan SIM, cepat, perpanjangan SIM. murah. murah. Nggak perlu tatap muka lagi. Pajak. Cepet. Dulu bikin KTP sebulan, Iya, sekarang 1 detik. Iya. Betul. Coba. Nah, tapi kan ini harus ada mindsetnya juga. ASN kita mindsetnya harus kita
betulin gitu. Bahwa kalau dulu kan kalau bisa lama kenapa dipercepat? Dulu kan begitu, itu kan mindset. Kalau bisa lama ngapain? Ngapa dipercepat? Iya, iya. Dulu Itu bahasa mindset birokrasi. Birokrasi kita begitu enggak. Kalau bisa cepat harus dipercepat. Jangan diperlambat. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Bang. Gitu. Karena ini bagian dari layanan publik kita. Gitu. Ini Pak Menteri, Projo apa ikut terlibat gak dalam urusan pilkada misalnya? Oh iya dong. Kita sudah melakukan rapat koordinasi ke seluruh Indonesia bahwa Projo akan mendukung calon-calon yang didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Betul. Gibran serta Partai Koalisi Indonesia Maju. Oh, ke situ garisnya ya? Itu pokoknya Kompak. arah kita. Jadi gak bela-bela ya ke situ Enggak. ya? Konsisten. Dan itu udah kita sosialisasikan ke semua partai tim. Pokoknya kalian dukung, kita dukung. Ini dengan asumsi Pak Jokowi dan Pak Prabowo solid ya? Mereka kan saling berdialog. Orang yang bilang nggak solid itu nggak tahu hatinya mereka berdua. Loh, gini loh. Biasa Bos. lah, ngadu domba. Ini kan ya, Ini baru dikit bumbuin. bukan presiden kan kalau sudah berakhir sudah bukan presiden lagi. Ya presiden baru itu tadi pegang hak prerogatifnya. Lo ya pasti bisa aja dia. Lo pasti kita hormatin apa hak prerogatif presiden. Termasuk presiden terpilih berikutnya Pak Prabowo Subianto. Tapi jangan lupa loh, Pak Jokowi ini apa berhenti menjadi presiden tapi anaknya jadi wapres. Iya. Nah itu. Tapi wapres kan Lah, kalau ya, menurut konstitusi bukan. kan ban serep Iya pasti ban serep. pasti ya. Ininya presiden, tapi kan mana ada presiden punya keistimewaan itu. Nah, iya. Nah, itu dipilih rakyat. Iya. Mau diisuin dinasti buktinya menang telak. Betul. Iya, iya, oke. Itu tuh. Satu putaran, Untuk nah, pilkada, dicatat. untuk DKJ ini, Jakarta ini, Masih dinamis. Tapi yang pasti kita didukung Gerindra, didukung Golkar, didukung PAN, didukung Demokrat, dan tentu saja tadi Jokowi, Pak Prabowo dukung, kita dukung. kalau proposal dari Projo sendiri sudah ada ke DKJ. Mana aja yang tapi kan udah kita lihat ya arahnya misalnya. Gitu loh. Gerindra udah mencalonkan Ridwan Kamil, Golkar juga Ridwan Kamil. Kita pasti ke sana lah. Oh, Gitu. kalau hasil surveinya Kadadata Insight ya, Heeh. Kadadata Insight Center itu ini survei persepsi publik tentang tokoh-tokoh di DKJ Jakarta ini. Nomor 1 Pak Basuki Cahayapurnama, ya kan? Nomor 2 Pak Anies Baswedan. Nomor 3 baru Pak Ridwan Kamil. Iya. Kalau iya itu persepsi. Persepsi. Pak Basuki maju nggak akan menang. Enggak akan menang. Nah, dicetak ya. Pak Ahok maju nggak menang. Kalau Nah, dukung aja nggak apa. Kita pasti nggak dukung dan pasti kalah dia. Karena buat saya Serius? bukan apa, saya buat agama apa. Orang kalau udah menghina istrinya di publik, buat saya udah nggak ada. Ada kehilangan respek. Udah nggak ada. Baru tahu ya. Dia bukan laki-laki. Wih, Ini bukan terlepas dari urusan politis ya. betul. Jokes. Gitu. Kalau you hina mantan istri kamu di publik, itu udah bukan laki-laki. Waduh, parah. Apapun parah. kesalahan istri Betul, kamu. betul. Karena biar bagaimanapun ada bekas istri, tapi nggak ada bekas ini. Ini kan ada si anak-anak. Ya betul. Jejak digital, Bos. Oleh itu menurut saya udah setelah apapun kesalahan istri kamu nggak boleh kamu jeberkan di publik. Itu kalau di Jakarta. Kalau misalnya Makin seru, oke. Basuki Cahayapurnama itu digeser ke Sumatera Utara, Alah enggak. hah? Enggak saya nggak yakin. Cetak. Melawan Bobby gitu berat. Enggak. Enggak. Nah, kan yakin ya? Saya yakin. Udah selesai. Selesai. N pokoknya. Ahok N. Oh ya. Kalau Anies Baswedan gimana? Ya itu haknya Mas Anies dan partai yang mau dukung. Gitu. Kalau kita kan tetap strict aja sama yang kita. Ini kayaknya nada-nadanya ke Ridwan Kamil ini. Pokoknya kita yang didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran serta Partai Kim kita dukung. Pak Ridwan Kamil pasangannya siapa? Belum tahu. Tapi kan masih dinamis. Dan masih Agustus kan. Masih ada 2 bulan. Kalau Kaisang gimana? Ya tunggu aja kita lihat. Ini tantangannya Oh, lebih jangan berat. macam-macam. Ini ibu kota. Maksudnya daerah khusus. Pemilih Jakarta ini kan pemilih kritis, pemilih cerdas. Di Jakarta ya. Iya. Kalau Jawa Timur bagaimana? Jakarta kan udah Kofifa toh? Iya dong. Udah dikunci udah. Udah dikunci kita dukung Udah. Kofifa. Kofifa sama Oke, Emil Dardak. Jatim Kita dukung. Kofifa. Wah, confirm Mbak Kofifa. Tidak ada. Bukan Projo. Iya kan? Oh, kan kita jelas. Asal dukung Banten Bu Airin. Banten, Bu Airin Ramadhani. sama siapa? Ya nanti Loh. dinamika. Jawa Tengah? Jawa Tengah lagi dimasak beberapa nama. Siapa di antaranya? Ya misalnya Pak Lutfi, Mas Sudaryono dari Gerindra, gitu.
Oh, Mas Sudaryo, Lutfi siapa ini? Ahmad Lutfi, Ahmad Kapolda. Oh, Pak Kapolda Jawa Tengah ya. Ya. Terus sama dari Gerindra Pak Mas Sudaryono, terus kalau mau muda ada juga Mas Tiko, ya kan? Pak Kendal. Oh ya, gitu. Ya artinya banyak, terus Gus Yassin apa. Pokoknya masih banyak lah yang masih kita harus masak gitu. Pertimbangan. Aduh, mantap ini. Nah guys, wah, seru. Pokoknya Bung Budi Ari belak-belakan menyampaikan Ahok tidak akan menang di Pilkada DKI maupun Sumut, kata beliau. Masya Allah. Bukan laki-laki jika sampai menjelek-jelekkan mantan istri, walaupun seorang mantan istri, tapi itu adalah ibu dari anak-anaknya, kata beliau. Waduh, keren. Dan nilai keren sendiri memang betul sih. Kalau saya sependapat dengan Bung Budi Ari, memang Pilkada DKI pasangan-pasangan siapa yang akan diusung kita belum tahu siapa yang akan maju dan siapa pasangan mereka, kita belum tahu. Semuanya masih dinamis dan tentunya kita pasti mendukung apa yang didukung dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu kuncinya. Kim. Dah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. Tetap kompak dan selalu berpikir positif. Dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.